Oke, selamat siang semuanya. Di sini untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang orientasi pengajaran mikro. Apakah kalian sudah mempelajari tentang pengajaran mikro, adik-adik? Belum dong. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya kita ke kompetensi guru. Di sini ada metodologi, terus yang kedua kepribadian, lalu profesional dan sosial. Untuk menjadi guru mikro itu harus memiliki 4 ini adik-adik. Untuk kompetensinya kita harus mengenal konsep dasar, lalu pengajaran mikro, lalu mengenal komponen, terus keterampilan dasar, mengenal mekanismenya, terus pelaksanaan pengajaran mikro. Oke, di sini untuk pengertian pengajaran mikro. Oke, untuk pengertian mikro teaching ini ya, yang disebut pengajaran mikro, adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau yang disederhanakan, yaitu waktu materi dan jumlah siswa. Mikro teaching ini biasanya dilakukan oleh calon guru, dosen yang mengajar, saling bertukar peran dalam berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar ini. Untuk praktek kegiatan belajar dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Mikro teaching ini suatu metode latihan yang dirancang kayak sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan dosen, mengembangkan pengalaman profesional, khususnya keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran, seperti jumlah murid, waktu, fokus, bahan ajar, dan membatasi penerapan keterampilan mengajar tertentu, sehingga guru dapat diketahui keunggulan dan kelemahannya. Untuk fungsi memberikan pengalaman baru dalam belajar dan mengajar, sedangkan bagi guru micro teaching berfungsi untuk memberi penyegaran keterampilan dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja mengajarnya melalui micro teaching. Baik calon guru maupun guru dapat memperoleh informasi tentang kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar. Apa aja sih kelebihan yang perlu dipertahankan dan apa aja sih kekurangan yang dapat diperbaiki? Selain itu, melalui micro teaching dapat mencoba metode atau model pembelajaran baru sebelum digunakan pada kelas yang sebenarnya. Oke. Untuk tujuan dan manfaatnya di sini bagi mahasiswa peka fenomena dalam ketika menjadi kolaborator, lebih siap praktek. Terus ada observasi dan kondisi sekolah. Maksudnya gimana? Ini tuh kita tuh di suatu kondisi sekolah atau kampus, kita tuh bisa memperkecil pelajaran. Misalnya kita tuh menggunakan Gmeet atau Zoom. Oke, untuk tujuan micro teaching tuh menurut ahli, menurut Hasibuan, Ibrahim, dan Tomial, tujuan yang diharapkan dari pembelajaran micro teaching ini antara lain adalah membantu calon guru atau dosen menguasai keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan, terus meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, dalam in-service training bagi guru atau dosen, diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usaha memperbaikinya. Oke, untuk aspek-aspek dalam micro teaching ini memiliki beberapa aspek dalam melatih keterampilan.
yang harus yang harus dimiliki oleh seorang pengajar terkait dengan sejauh mana kemampuan para guru mampu di dalam menerapkan berbagai variasi metode mengajar. Menurut Barnawi dan Arifin 2006, terdapat beberapa aspek keterampilan dalam micro teaching. Di antaranya keterampilan membuka dan menutup pelajaran, terus yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang kelima keterampilan memberikan penguatan, terus keterampilan bertanya, lalu keterampilan mengolah kelas, dan kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk tahapan micro teaching ini ada 3 tahapan ya anak-anak, adik-adik. Yang satu adalah tahap kognitif. Dimas tahu nggak tahap kognitif itu apa? Oke, untuk tahap kognitif itu pertama, mahasiswa calon guru atau praktikan dibimbing untuk memahami dan mendalami serta memiliki gambaran secara umum, konsep, dan makna keterampilan dasar mengajar dalam proses belajar mengajar menggunakan secara tepat, menyinergikan keterampilan satu dan lainnya. Lalu untuk tahap kedua, pelaksanaan. Itu Moch Rizky tahu nggak tuh tahap kedua apa pelaksanaannya? Untuk tahap kedua ini para mahasiswa, calon guru atau praktekan secara nyata mempraktekkan keterampilan dasar mengajar secara berulang dengan harapan apa sih gitu jika praktek sudah berulang kali melakukan praktek, jadi itu akan mengetahui kekurangannya pada keterampilan yang mereka pelajari untuk dikuasai dan terampil untuk menggunakan dalam proses belajar mengajar. Oke, yang terakhir tuh ada tahap balikan. Tahap ketiga ini tuh merupakan kilas balik praktekan dengan mempelajari hasil dari observasi yang akan memberikan informasi secara melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan praktek mengajar. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Nggak ada ya? Oke, lanjut untuk sebenarnya untuk micro teaching ini tuh ada penampilan guru atau dosen masing-masing ya. Cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, terus bertindak, bisa public speaking dan menguasai kompetensi. Kalau kita menggunakan Gmail, adik-adik ini kan pada males buka on cam biasanya ya. Nah, jadi untuk dosennya aja gitu yang harus rapi. Tapi adik-adik juga harus on cam gitu. Karena saya ada kendala jadi saya nggak bisa on cam gitu ya. Oke, untuk selanjutnya peranan guru di dalam kelas gitu atau di dalam Gimit gitu ya. Membuat siswa belajar, habis itu pengolah kelas, habis itu mengkoor, habis itu motivator, kalifikator, evaluator gitu. Paham gak sih kalian adik-adik? Maaf saya bukan bu ya, tapi bapak, panggil bapak aja. Membuat siswa belajar tuh gimana sih gitu? Membuat siswa belajar itu tuh kita sebagai dosen atau guru harus membimbing anak-anak untuk belajar dan memahami materi ini gitu.
Jadi kalian kalau nggak paham nanya aja, nggak usah malu-malu gitu. Kita kan masih sama-sama masih muda gitu. Habis itu eh pengelola kelas. Ini saya salah tulis ya. Fasilitator nih. Lalu ada motivator. Motivator tuh kayak gimana sih, Dimas? Tuh, coba jelasin Dimas. Betul sekali, Akang Dimas TV. Ya, jadi gitu. Untuk motivator memberikan kata-kata yang terbaik untuk menjadi motivasi. Oh, Mas Rizky nggak tidur kan ya, Mas Rizky ya? Hmm. Oke, lanjut ya ke komponennya. Di sini ada komponen keterampilan mengajar. Di sini ada membuka pelajaran, menjelaskan, memberi penguatan, lalu media pembelajaran, terus ada variasi sedikit dari guru, lalu ada diskusi untuk kelas. Sebentar ya Azan, adik-adik. Oke, kita lanjut ya materinya. Tadi ada azan dulu. Jangan lupa sholat ya. Lah, oh iya benar-benar. Oke, selanjutnya mau kelas, bertanya, mengevaluasi, lalu menutup pelajaran. Jadi kalian kalau ingin menjadi guru itu harus apa ya, aktif dengan murid kalian ya, adik-adik. Apakah Dimas atau mau Rizky ingin bertanya? Gak ada ya? Buruan. Oh, gimana Dimas? Coba ketik di situ. Saya kurang dengar. Untuk komponen yang sangat riskan ini, yang sangat menonjol gitu ya Masnya Dimas ya? Ya Dimas ya? Untuk komponen yang sangat berpengaruh itu untuk media pembelajarannya ya Dimas. Jadi kita tuh kita sebagai dosen tuh harus mempelajari dulu media yang ingin kita sampaikan ke murid-murid kita, ke mahasiswa kita gitu. Nah, nanti langsung kita evaluasikan udah gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya Dimas. Ini Mas Rizky lagi tidur ya Mas Rizky ya? Oke oke oke. Oke lanjut. Keterampilan membuka pelajaran. Di sini tuh ada tujuan, lalu menyamakan persepsi, lalu menimbulkan perhatian dengan murid-murid, lalu mengajak berpikir gitu. Terus komponennya menarik perhatian, membagikan motivasi,
dan memberikan acuan dan membuat kaitan. Lalu untuk keterampilan menjelaskan, tujuannya itu memahami pertanyaan mengapa dan menolong memahami prinsip, lalu mendapatkan umpan balik, menolong menghayati proses benar. Untuk prinsipnya itu pada awal, tengah, dan akhir, dan yang relevan itu dengan kompetensi yang akan dicapai, lalu bermakna, dan yang terakhir itu sesuai dengan kesanggupan siswa atau mahasiswa. Di sini ada keterampilan mengelola kelas, mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib, lalu menimbulkan rasa berkewajiban siswa melibatkan diri dalam tugas, lalu bagi guru mengembangkan keterampilan penyajian, lalu sadar akan kebutuhan siswa dan memberi respon efektif terhadap siswa. Nah, di sini untuk komponen pengelolaan kelas ada sikap tanggap, membagikan perhatian, memusatkan perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, lalu memberi teguran dan memberi penguatan, menimbulkan laju belajar, dan mengelaborasi belajar siswa. Oke, untuk keterampilan bertanya itu membangkit minat dan rasa ingin tahu kepada mahasiswa dan siswa. Lalu mendiagnosis kesulitan khusus, mengembangkan keaktifan belajar siswa, dan memberikan kesempatan asimilasi informasi, mendorong mengembangkan pendapat, dan menguji dan mengukur penguasaan kompetensi hasil belajar. Oke, untuk komponen teknik bertanya itu ada beberapa ya di sini. Jelas dan singkat gitu. Jelas dan singkat itu dimaksudnya kita tuh harus jelas bertanya gitu dan singkat tapi masuk gitu ya. Lalu memberi acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, tidak berebutan gitu nanyanya. Lalu ada penyebaran, terus memberi waktu berpikir dan memberi tuntunan. Oke, di sini untuk keterampilan bertanya. Mengembangkan ke mahasiswa mengolah informasi. Jadi untuk mahasiswa kenapa sih mahasiswa atau siswa itu harus bertanya ketika lagi pelajaran gitu. Nah, karena ingin siswa atau mahasiswanya itu tuh mempunyai kemampuan mengolah informasi lebih dalam gitu, adik-adik. Terus meningkatkan kemampuan belajar siswa sama kayak nomor 1. Lalu mendorong siswa mengembangkan ide. Nah, agar mahasiswa atau siswa nggak diam aja tuh, kita tuh harus menanyakan gitu, dan harus mendorong siswa tuh untuk mengembangkan ide, lalu memberi kesempatan sukses. Untuk prinsipnya tuh memberi waktu berpikir, pertanyaan dimulai dari rendah ke tinggi, dari konteks ke abstrak, dan menilai pertanyaan pokok. Kecepatan. Untuk keterampilan penutup pelajaran, di sini ada mengetahui tingkat tercapaian kompetensi dan tujuan. Lalu untuk panennya, meninjau kembali dengan rangkuman, ringkasan, evaluasi dengan demo, ekspresi, pendapat, soal tertulis. Oke, jadi untuk evaluasi di sini menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dalam pengajaran mikro meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan aspek yang dievaluasi persiapan, peran serta. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita akan evaluasi habis ini. Untuk Mas Rizky. Untuk Dimas. Oke, ini lanjut ke evaluasi ya. Untuk evaluasinya hanya dikit kok, gak banyak-banyak. Oke. Apa yang disebut dengan pembelajaran mikro, adik-adik? Ada yang bisa jawab?
Dibaca, dibaca. Oke, betul. Selanjutnya, manakah yang merupakan pembelajaran mikro? Ayo Dimas. Jawab is. Oke, benar, benar. Oke, yang dia. Lanjut untuk nomor 2. Siapa yang diuntungkan oleh pembelajaran mikro? Ayo, saya kasih nilai plus nanti. Masuk, masuk. Karena di sini guru, murid, terus guru pendidik, terus mempunyai keterbatasan waktu juga sangat diuntungkan. Karena semisal ada rapat atau entah muridnya ada yang lagi di mana, kita bisa menggunakan pembelajaran mikro ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, untuk yang nomor 4, Dimas, simbol apa yang digunakan untuk mempresentasikan pembelajaran mikro? Nomor 4, Dimas. Ya, betul. Di sini eh, dosen atau guru sangat penting ya untuk simbol. Terus bagaimana sih biasanya pembelajaran mikro disampaikan, Dimas? Atau Rizky, ayo Rizky. Loh, kamu kok malah suruh pikir sendiri nih, gimana ini? Ayo coba coba yang lain, yang lain. Ini penilaian terakhir kamu ini. Karena kamu dari kemarin tuh nggak masuk masuk ini. Ayo Rizky. Ya bisa bisa. Tapi sebenarnya tuh yang itu tuh tool kecil yang ada di web mikro itu ya. Gak apa gak apa. Oke, jadi untuk materi hari ini kita selesaikan ya adik-adik. Apakah kalian berdua bertiga ada pertanyaan? Ini kok Edwin diem aja ya Edwin ya? Ada yang tahu nggak nih Edwin kemana nih? Waduh, Edwin ini. Ya udah, untuk materi hari ini saya akhiri. Semoga untuk pelajaran hari ini kalian mendapatkan pembelajaran yang sangat, semoga untuk materi hari ini kalian mendapat apa yang dipelajarkan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.